Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia dan para mahasiswa yang saya cintai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas, ya. Mudah-mudahan materi yang akan kami sampaikan ini adalah bermanfaat bagi mahasiswa semuanya. Oke, masih pada mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga. Kajian pada kesempatan kali ini adalah paradigma baru perusahaan keluarga, ya. Oke. Paradigma baru perusahaan keluarga ini adalah ditandai dengan adanya perubahan pasar dan persaingan. Muncul 5 paradigma baru di lingkungan internal perusahaan keluarga. Yang pertama, karyawan merupakan generasi baru, ya. Mungkin kalau generasi yang lama sudah mulai jenuh dan sebagainya. Yang kedua adalah meningkatnya isu-isu yang berkaitan dengan perburuan, pemogokan dan lain-lainnya, ya. Biasanya kalau karyawan dalam suatu perusahaan, apalagi perusahaan keluarga, itu biasanya kalau sudah lama itu sudah mempunyai suatu pengaruh terhadap karyawan lain. Jadi ada hal yang kira-kira hak yang tidak terpenuhi, itu biasanya itu adalah akan melakukan suatu perilaku buruh itu tersendiri, yaitu ada pemogokan, demonstrasi dan sebagainya, ya. Nah, ini terjadi pada waktu saya mengamati suatu perusahaan kayu lapis terbesar di kawasan Asia Tenggara. Itu ada namanya yaitu PT Sriwi. PT Sriwi itu ada di daerah Ciwandan, Cilegon, Provinsi Banten. Pada waktu itu minta hak supaya yaitu ada cuti hamil, cuti haid dan sebagainya. Salah satu tuntutan ini akhirnya manajer mengatakan bahwa berpikir menganalisis ini ada tuntutan, masa ada cuti haid dan sebagainya, kayaknya nggak rasional. Akhirnya pada waktu itu apa yang dilakukan bahwa semua karyawan dan perusahaan ini dinyatakan untuk berhenti, ya. Akhirnya pesangonnya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu kiatnya yaitu dewan direksi tadi, setelah sekian vakum, yaitu 1 tahun vakum, merekrutlah yaitu pegawai baru yang lebih fresh dan sebagainya. Ya, mungkin sudah tidak terpengaruh. Yang lama nggak ada satupun yang ditarik, gitu. Terus yang selanjutnya, tingkat profesionalitas keluarga sudah mulai meningkat. Jadi tidak hanya dilakukan secara konvensional, secara tradisional, ya. Jadi kalau seandainya bagian keluarga, anggota keluarga pengen mendapatkan duit, ya harus bekerja. Bekerjanya adalah diantaranya menempati posisi-posisi, entah itu adalah manajer, direktur, atau kepala-kepala bagian. Ini namanya upah diberikan secara profesional. Tidak serta-merta bahwa ini adalah milik orang tuanya mengambil duit semaunya. Oke, kita break sebentar para mahasiswa. Oke, para mahasiswa, kita lanjut ya. Yang keempat adalah tuntutan adanya kompensasi yang adil dan sama, baik melalui sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kompetensi, kinerja atau kontribusi, ya. Jadi Anda kompensasi itu adalah timbal baliknya, gitu ya. Kalau Anda bekerja mesti ada kompensasinya, yaitu gaji. Lebih transparannya sistem remunerasi SDM dan organisasi. Jadi remunerasi dalam hal ini adalah suatu upah dari gaji pokoknya, ya. Contohnya umpama saja saya menyatakan apa sih bentuk seperti remunerasi. Contohnya adalah Anda kenal, yaitu orang yang pernah mencuat di viral, yaitu Gayus Tambunan. Gayus Tambunan itu adalah pegawai pajak di mana
dia itu gajinya atau golongannya 3A ya. 3A gaji kalau 3A itu adalah paling waktu itu adalah sekitar 2 juta. Tetapi dia bisa menerima setiap bulannya itu tidak 2 juta, bisa mencapai 8 sampai 10 juta. Seorang pegawai pajak yaitu golongan 3A tapi penghasilnya per bulan itu mencapai 10 juta. Yang 8 juta itu apa? Remunerasi. Itu halal karena sudah ditetapkan oleh undang-undang, ditetapkan oleh peraturan menteri. Yaitu remunerasinya lebih besar daripada gajinya. Dengan maksud yaitu supaya tidak melakukan suatu tindakan korupsi, karena apa? Di Dirjen Pajak atau tempat-tempat yang basah itu adalah rawan rawan adanya tindak pidana korupsi. Tapi sekali lagi sekarang ya namanya korupsi itu adalah bukan karena gaji yang sedikit, tetapi karena mental, ya kan? Mental. Kalau dikaitkan dengan agama ya tidak takut kepada Allah ya. Kalau orang takut kepada Allah, harta yang diperoleh kalau tidak halal nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Hartamu dari mana? Terus Anda belanjakan untuk apa? Kalau orang ingat begitu, dia akan hati-hati sekali dalam mencari uang. Ya, ini remunerasi ya. Remunerasi itu adalah suatu gaji insentif yang diberikan kepada suatu karyawan atau pegawai pada pos tertentu. Dalam ini saya contohkan pada pajak. Demikian juga dalam bisnis keluarga juga bisa memberikan suatu remunerasi, ya kan? Yaitu tambahan insentif di luar gajinya itu. Nah, ini ya. Terus di sini ada yang ada keinginan dan harapan keluarga. Ini ada welfare yaitu kesenjangan, ada growth yaitu pertumbuhan, long term investment yaitu investasi untuk jangka panjang, ada reputation komunitas untuk ada reputasi di dalam suatu komunitas gitu ya. Ada minimize change, perubahan diminimalkan ya. Ada harmoni preservation atau yang disebut pelestarian harmoni. Ini adalah keinginan dan harapan keluarga seperti itu ya. Bisnis mensyaratkan kompetensi yaitu kepemimpinan dan manajemen agar perusahaan makin maju dan mampu menghadapi tantangan hiperkompetensi. Dalam hal ini adalah itu adalah ya berlebihan dalam competition gitu. Jadi ada suatu kompetensi tersendiri yang disyaratkan dari seorang pemimpin. Kalau kita belajar HRD skill atau SDM skill itu adalah ada dua manusia skill atau HRD skill. Yang pertama adalah kompetensi dan karakter. Kompetensi ini kalau diperuntukkan seorang pemimpin itu adalah yang pertama adalah dia mempunyai intelektual akademik, yaitu harus mempunyai kemampuan akademik. Biasanya ditunjukkan dalam IPK ya, kemampuan akademiknya. Terus ada leadership, jiwa kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin harus punya jiwa kepemimpinan. Terus ada lagi yaitu mempunyai human relation. Dia mempunyai suatu kemampuan untuk melakukan komunikasi kepada orang lain. Ya, terus ada lagi di situ skill, keterampilan. Selain itu seorang pemimpin itu harus mempunyai suatu karakter. Karakter dalam hal ini adalah bisa produktif, ya bisa dapat dipercaya, amanah. Kalau dalam sifat kenabian ya sidik, tablik, amanah dan fatonah. Itu kalau di dalam bahasa agamanya begitu. Tapi kalau perusahaan ini adalah dipimpin orang yang mempunyai kompetensi ini, dia akan mampu menghadapi tantangan, yaitu kompetisi yang sangat ketat sekali, ya kan? Saya mengatakan hypercompetition itu adalah yaitu kompetisi yang sangat ketat, yang sangat kuat sehingga kadang-kadang menghalalkan segala cara. Nah, ini yang tidak benar itu.
Untuk menyelaraskan kepentingan keluarga dan kepentingan bisnis dapat dilakukan melalui proses pemaduan penyelarasan antara keinginan keluarga dan tuntutan persyaratan bisnis agar tujuan organisasi lancar. Kuncinya adalah menggandengkan company values dan family values. Artinya adalah yaitu komunitas nilai komunitas dan dari keluarga, nilai dari nilai keluarga ini, ya kan. Sekali lagi bisa menggunakan dua, yaitu company values dan family values. Ini kuncinya. Harus berkolaborasi untuk menyelaraskan tersebut. Perbedaan bisnis dan keluarga di sini, kalau keluarga merupakan sistem yang lebih bersifat emosional, sangat menjunjung tinggi loyalitas dan nurturing, yaitu memelihara, ya kan. Keluarga cenderung bersifat konservatif, meminimalisir perubahan untuk menjaga mereka agar tetap utuh, atau yang disebut inward looking. Ini biasanya yang dilakukan keluarga itu adalah seperti ini. Sifatnya dia itu memelihara bisnisnya. Yang kedua adalah meminimalkan, yaitu suatu perubahan yang kaitannya dengan dampak negatif. Sedangkan bisnis adalah lebih berorientasi pada pekerjaan, pasar, mengambil peluang setiap perubahan sekecil apapun, ya kan. Ini namanya bisnis itu ya, pokoknya harus punya terobosan, punya inovasi, keberanian. Orientasinya pada pekerjaan yang bagaimana? Yang produktif. Jadi karyawan yang produktif itu adalah karyawan yang bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu. Kalau dalam rumus biasanya produktivitas sama dengan yaitu output dibagi input, kan gitu. Jadi nanti kalau ada orientasinya outputnya lebih besar daripada input, lah itu berarti produktif. Terus perusahaan keluarga lebih bersifat inward looking daripada outward looking, gitu ya. Tadi apa perbedaannya antara inward looking dan outward looking? Idealnya ada keseimbangan sesuai dalam menempatkan posisinya antara kedua orientasi tersebut. Itu ya. Ini ada suatu tawazun atau keseimbangan. Jadi sekali lagi para mahasiswa, itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan mungkin sampai jumpa lagi dengan mata kuliah yang sama dan materi yang lain. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih